Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan meneruskan pembahasan penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas, mata pelajaran PPKN kelas 11 semester 2. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana sekarang pembahasannya yaitu dari soal nomor 26 sampai dengan soal nomor 40. Baik, langsung saja kita bahas pada soal nomor 26. Sisham Kamrata sebagai jargon sudah sangat lama dikenal, akan tetapi sekali lagi sayangnya adalah belum terlihat di permukaan wujud nyata dari gambaran jelas tentang Sisham Kamrata di masyarakat luas. Belum terlihat oleh masyarakat pada umumnya, apakah itu institusi, lembaga, regulasi, apalagi kegiatan yang merupakan pengejawantahan dari Sisham Kamrata sebagai sebuah sistem pertahanan yang kita anut. Sisham Kamrata sebagai sebuah sistem pertahanan negara pada dasarnya dikenal juga sebagai sebuah sistem pertahanan yang bersifat semesta atau total defined system. Sebuah sistem pertahanan yang total sifatnya, maka sebagai sebuah national intention, dia secara serta-merta membutuhkan nation commitment, kesepakatan secara nasional. Sebagai sebuah nation commitment, maka paling tidak akan membutuhkan dua hal utama yang sangat dibutuhkan sebagai penopangnya, yaitu national education and training dan nation service. Kedua hal utama ini berperan sebagai nation building device atau alat atau sarana dalam hal nation and character building, terutama dalam hal disiplin, kerja keras, kegigihan, dan komitmen mencapai hal terbaik. Dalam menghadapi ancaman militer, Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disebut juga Sisham Kamrata yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 9 ayat 1, C. Pasal 27 ayat 3, D. Pasal 30 ayat 1, E. Pasal 30 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah pasal 30 ayat 2. Jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya adalah E. Pasal 30 ayat 2. Di mana bunyinya adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 27. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Contoh ancaman terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa mendatang adalah titik-titik. A. Kejahatan lintas negara, B. Penculikan kelompok, C. Perdagangan bebas, D. Perdagangan tenaga kerja, E. Tindakan kriminal di perkotaan. Kira-kira jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat dari contoh ancaman terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa yang akan datang adalah kejahatan lintas negara. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya, kunci jawabannya adalah yang A. Ancaman dan gangguan terhadap pertahanan negara Indonesia di masa yang akan datang dapat diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama adalah terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri. Yang kedua adalah gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, agama, serta ideologi di luar Pancasila. Yang keempat adalah kejahatan lintas negara. Yang kelima adalah konflik komunal. Yang selanjutnya adalah gangguan keamanan laut. Kita lanjutkan pada soal nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah kerakyatan. Yang kedua adalah ketahanan. Yang ketiga adalah keamanan. Yang keempat kewilayahan. Yang kelima adalah kesemestaan.
dari pernyataan di atas yang merupakan aspek-aspek dalam sistem pertahanan ketahanan yang bersifat nasional adalah titik-titik. A123, B145, C134, D245, E23 dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah ya yang kerakyatan masuk. Oke, masuk 1. Terus ketahanan, keamanan, kewilayahan atau kesemestaan. Ya, kesemestaan juga masuk, kewilayahan masuk. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 4 dan 5. Jawabannya adalah yang B. Kunci jawabannya B, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan sebagai upaya pertahanan. Yang terakhir adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Kita lanjutkan pada soal nomor 29. Seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan nasional dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung tujuan yang ditetapkan politik nasional disebut titik-titik. A. Strategi nasional, B. Ketahanan nasional, C. Integrasi nasional, D. Kepentingan nasional, E. Pertahanan dan keamanan negara. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah ya, jawabannya adalah strategi nasional. Jawabannya adalah yang A. Kita lihat kunci jawaban dan pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang A. Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional Ipolexospudhankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam masa perang maupun damai untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 30. Berikut ini termasuk masalah yang rawan yang perlu mendapat perhatian kecuali titik-titik. A. Masalah kesenjangan sosial, B. Tingkat pendidikan yang rendah, C. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang telah memadai, D. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, E. Kerusakan lingkungan hidup. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah ya, jawaban yang kecualinya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang telah memadai. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya tentunya adalah yang C. Pembahasannya adalah masalah terhadap negara bisa mengakibatkan terjadinya pepecahan. Ada beberapa masalah rawan yang harus diperhatikan seperti KKN, SARA, kesenjangan sosial, pendidikan, dan kerusakan lingkungan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 31. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus titik-titik. A. Menghormati orang tua, B. Mengikuti upacara bendera, C. Bersikap individualisme, D. Bergaul dengan teman sesuku, E. Menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah ya, jawabannya adalah menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, ras, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus menghormati keanekaragaman tersebut. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 32. Dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara, B. Mempermudah tujuan bangsa, C. Menimbulkan kesan buruk terhadap suatu bangsa, D. Mempermudah jalannya pemerintahan, E. Pembangunan berjalan lancar. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah ya, jawabannya adalah yang A. Menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara. Jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa dapat memicu terjadinya konflik antar kelompok, antar suku yang mengakibatkan perpecahan dalam suatu bangsa. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 33.
Menjaga persatuan bangsa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika merupakan contoh sikap yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan A. Pribadi, B. Sekolah, C. Keluarga, D. Masyarakat, E. Berbangsa dan bernegara. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah ya, jawaban yang tepat adalah berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Sikap yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara sebagai berikut. Yang pertama adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua adalah merasa bangga dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, dan gender. Yang keempat adalah menjaga persatuan bangsa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Yang terakhir adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, berbangsa dan bernegara. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 34. Berikut ini yang bukan merupakan tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan adalah A. Memberi bantuan tanpa membeda-bedakan suku bangsa. B. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah. C. Menjalin pergaulan hanya dengan suku yang sama saja. D. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. E. Bertoleransi antar pemeluk agama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah menjalin pergaulan hanya dengan suku yang sama. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang C, mohon maaf, kita lihat pembahasannya. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan yaitu memberi bantuan tanpa membeda-bedakan suku bangsa, menyelenggarakan kerjasama antar daerah, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, bertoleransi antar pemeluk agama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, jadi yang bukan merupakan tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan adalah menjalin pergaulan hanya dengan suku yang sama saja. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 35. Hambatan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Sikap fanatisme yang berlebihan. B. Mengembangkan potensi diri pribadi yang kurang baik. C. Meningkatkan kegiatan kelompok kerja sendiri. D. Sikap nasionalisme yang tinggi. E. Memajukan golongan sendiri untuk berprestasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 adalah ya, jawabannya adalah sikap fanatisme yang berlebihan. Jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Fanatisme berarti keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik dan agama. Sikap fanatisme yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya pepecahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sikap fanatisme yang berlebihan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 36. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan nilai sila persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kecuali A. Mengembangkan semangat kekeluargaan. B. Mempertahankan sikap provinsialisme. C. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. D. Meningkatkan kepedulian kepada sesama manusia. E. Tidak membedakan orang berdasarkan suku. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah ya, jawabannya adalah yang B. Mempertahankan sifat provinsialisme. Kita lihat kunci jawaban dan pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang B. Provinsialisme berarti paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan. Sikap provinsialisme harus dihindari oleh setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat merusak persatuan dan kesatuan yang sudah ada. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 37. Supaya bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, maka harus memiliki A. Polisi yang banyak. B. Keberagaman. C. Persatuan yang kukuh. D. TNI yang profesional. E. Kekayaan yang melimpah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat adalah persatuan yang kukuh. Kita lihat kunci jawabannya. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat apabila persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, persatuan yang kukuh. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 38. Upaya memperkukuh persatuan Indonesia untuk menjadikan Indonesia kaya akan potensi dan tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain dengan cara meningkatkan semangat A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Pancasila. D. Undang-Undang Dasar 1945.
D. Integrasi nasional, E. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah cara meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Keberagaman Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam menjaga keberagaman bangsa adalah dengan mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar integrasi nasional dapat dibangun. Jadi kunci jawabannya adalah, atau jawaban yang tepat adalah yang A, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 39. Ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan yang masuk dari dalam maupun dari luar untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah intisari dari titik-titik. A. Wawasan Nusantara, B. Wawasan nasional, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Ketahanan nasional, E. Nasionalisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah ketahanan nasional. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Ketahanan nasional adalah kondisi suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, ketahanan nasional. Baik, kita lanjutkan pada soal yang terakhir. Hal yang mendorong integrasi nasional bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Etnosentrisme, B. Sikap individualistis, C. Semangat Sumpah Pemuda, D. Otonomi daerah, E. Demokratisasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Semangat Sumpah Pemuda. Baik, kita lihat pembahasannya. Berikut beberapa faktor pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima yaitu kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir yaitu pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, semangat Sumpah Pemuda. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan esai, insya Allah dibahas di video berikutnya atau di video selanjutnya. Sekian dari saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.